Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian Blue Moon tampaknya memang lebih serius gitu ya. Artinya dia juga melihat kepada tradisi-tradisi yang pernah hidup di dalam masyarakat Jawa pada masa lampau. Nah, dari penuturan tradisi rakyat itu, Brumun memperoleh 3 informasi yang penting mengenai bagaimana masyarakat pada masa Hindu Buddha itu memperlakukan mayat ketika mereka telah meninggal. Nah, cara yang umum bagi masyarakat Hindu adalah membakar mayat itu di suatu tempat yang khusus yang disebut sebagai pancaka. Nah, tampaknya Soro Geduk atau Brahu ya, atau tempat Candi Brahu itu diduga merupakan tempat yang disebut pancaka. Itu tempat khusus untuk membakar mayat pada waktu itu. Kemudian dari hasil pembakaran dikumpulkan dan kemudian dikuburkan. Itu adalah alternatif yang pertama. Nah, kemudian alternatif yang kedua, ya, mayat dilarung ke laut ya, agar ya, segala penyakit gitu ya. Jadi sebenarnya cara seperti itu merupakan cara bagaimana masyarakat pada waktu itu supaya penyakit-penyakit yang diderita oleh seseorang itu tidak menjangkiti orang lain. Cara yang pertama adalah dengan cara membakarnya. Kemudian cara yang kedua adalah melarungnya ke laut. Jadi melarung jenazah ke laut tujuannya adalah agar segala bibit penyakit itu bisa netral, karena air laut bisa membersihkan penyakit-penyakit yang dibawa oleh jenazah itu. Nah, di sini laut adalah merupakan muara dari ya, sebagai simbol ya dunia atau alam semesta yang tidak terbatas. Jadi pembuangan atau pelarungan jasad atau jenazah ke laut sebenarnya tujuannya supaya manusia itu kembali kepada alam. Nah, kemudian yang ketiga, ketika orang meninggal, jasadnya hanya diletakkan begitu saja di suatu pekarangan atau di tempat di atas tanah ya, bisa di pekarangan, bisa juga di hutan. Tempat untuk menyeletakkan jenazah itu adalah pasetran. Nah, pasetran adalah tempatnya, sedangkan cara meletakkannya disebut nyetra. Nah, di dalam tradisi Jawa, pasetran kelihatannya memang ada, karena seringkali di dalam pewayangan ada ungkapan pasetran ganda mayit. Berarti memang di situ ada bau busuk dari jasad-jasad yang diletakkan di atas tanah. Tetapi dengan meletakkan di atas tanah, jasad busuk itu akan terurai dan kemudian kembali menjadi tanah ya, sehingga sebenarnya
cara pasetran itu, dengan menyetrakan itu, maka sebenarnya jasad-jasad itu juga akan kembali kepada alam semesta. Nah, tradisi pasetran ini yang bisa dicontohkan misalnya pada masyarakat desa Trunyan. Jadi ketika meninggal, mereka atau jasad-jasadnya itu diletakkan di atas tanah dan ditinggalkan di situ, kemudian membusuk ya, tapi bau busuknya itu akan hilang seiring dengan ada pohon menyan, ada taru menyan. Jadi taru menyan ini baunya sangat harum, tetapi karena bercampur dengan bau busuk dari jasad-jasad itu, maka menjadi netral ya. Jadi bau harum itu tidak akan tercium jauh ke tempat-tempat lain karena bercampur dengan bau busuk dari mayat-mayat itu. Nah, sehingga di Trunyan mempunyai tradisi pasetran ya. Nah, tetapi pada zaman dulu tradisi pasetran itu tampaknya pada zaman kolonial di Jawa misalnya, terutama pada kasus terutama kasus banjir besar Banyumas. Jadi dalam cerita rakyat, orang-orang yang menjadi korban banjir Banyumas juga jasadnya diletakkan di atas tanah ya, yang disebut dengan tradisi nyetra, yaitu tempatnya yaitu pasetran itu. Jadi ternyata pada zaman kolonial di Jawa hal itu terjadi juga. Jadi rupanya mereka ingin melakukan ya tradisi yang pernah hidup pada zaman dulu ya. Kemungkinan keinginan itu dipaksa, karena terpaksa ya, karena jumlah korban yang meninggal rupanya sangat banyak. Nah, sehingga mereka kemudian jasad-jasadnya itu dikumpulkan di suatu tempat tertentu yang disebut sebagai pasetran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.